Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kuliah TPHT untuk pertemuan ketiga dari saya. Topik hari ini adalah bahan penyamakan kulit. Jadi sebagai pengantar, kulit jadi yang baik, dia akan memiliki sifat-sifat teknis yang ditentukan oleh bahan penyamaknya. Jadi bahan yang digunakan sebagai zat untuk menyamaknya itu sangat berpengaruh terhadap kualitas teknis dari kulit yang dihasilkan. Nah, jenis zat penyamak itu mempengaruhi hasil akhir yang diperoleh. Bahan penyamak sendiri itu terdiri dari berbagai macam, nanti akan kita kupas satu persatu. Jadi bahan penyamak itu merupakan bahan aktif alami, kimia, atau mineral yang dapat mengubah kulit mentah yang labil menjadi stabil atau lebih awet, sehingga mereka bisa digunakan untuk kulit olahan berikutnya. Untuk jenis bahan penyamak sendiri itu ada 3 setidaknya. Yang pertama ada bahan penyamak mineral, kemudian bahan penyamak nabati, dan bahan penyamak sintetis. Kita ke yang pertama, bahan penyamak mineral. Jadi bahan penyamak mineral itu biasanya dari golongan aluminium seperti tawas putih, K2SO4 Ai, 2SO4 3 kali 24H2O, atau juga bisa dari golongan krom seperti Cr2O3 yang merupakan produk komersil dari merek Kromosal B dan zirconium. Jadi ini bisa dibeli secara komersil. Kita ke yang pertama adalah tawas. Tawas ini banyak sekali kita bisa kita temukan gitu ya, gampang. Jadi merupakan garam sulfat terangkap terhidrat dengan formula M plus M3 plus SO4 2 kali 12H2O M plus. Dan tawas ini dia merupakan kation univalen, jadi dia bisa memberikan kationnya gitu ya. Dan umumnya dalam bentuk Na plus, Fe plus, Cr plus, Ti plus, atau CO3 plus. Kemudian untuk penyamakan yang menggunakan tawas atau dengan garam aluminium ini, dia akan menghasilkan kulit yang berwarna putih. Kemudian penyamakan dengan tawas ini lebih ramah lingkungan karena tawas itu bisa diuraikan dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah krom. Merupakan bahan penyamak mineral yang berasal dari logam kromium atau disebut dengan krom. Kemudian krom ini merupakan bahan penyamak mineral yang paling umum digunakan dan dia menggunakan krom. Mutunya tentu tergantung dengan kadar krom yang ada di dalam bahannya. Nah, kadar krom ini biasanya dinyatakan dalam krom oksidasi. Bahan penyamak krom itu dibuat dengan mereaksikan beberapa bahan seperti kalium bikromat, kemudian gula pasir dan asam sulfat. Biasanya bentuknya seperti tepung, bisa juga padat ataupun cair. Nah, bila bahan penyamak krom ini kita endapkan di dalam substansi kulit, artinya kulit kita masukkan ke dalam larutan krom ini, maka ikatan kimia keduanya akan sangat baik. Sehingga dia akan membentuk struktur molekuler dari kromium untuk membentuk bahan-bahan yang memiliki daya tarik kompleks yang kuat untuk bahan kulit. Jadi dia akan membentuk ikatan dengan bahan yang terdapat di dalam kulit sehingga menjadi kulit yang kuat. Nah, kelebihan kulit dengan kulit sama yang menggunakan krom, yang pertama adalah hasilnya atau kulit yang dihasilkan memiliki warna yang lebih terang. Kemudian salah satu dari indikator kualitas kulit adalah kekuatan tariknya. Nah, kekuatan tarik kulit yang disama dengan krom itu lebih tinggi dibandingkan dengan bahan sama lainnya. Kemudian dia stabil, jadi kulit yang dihasilkan dari sama krom ini dia stabil dan tahan terhadap bahan-bahan yang alkali gitu ya. Kemudian sifat kemuluran dan kelenturannya sangat baik. Kemudian pada proses pengecatan dasar dia akan menghasilkan warna yang mengkilat atau cemerlang. Kemudian dia mampu menyerap udara maupun air dengan baik.
Kemudian ketika terjadi proses penyamakan, dia hanya membutuhkan waktu yang relatif pendek dibanding dengan bahan-bahan yang lain. Dan tentu saja hasil yang diperoleh atau kulit sama yang diperoleh itu tahan terhadap air dan pencucian. Yang kedua adalah bahan penyamak kulit nabati. Yang tadi adalah mineral, yang kedua adalah nabati. Karena disebut nabati karena dia asalnya dari tumbuh-tumbuhan. Jadi bahan penyamak nabati itu merupakan zat penyamak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dia dapat larut dalam air dan dapat mengubah kulit mentah menjadi tersama. Biasanya bahan penyamak kulit nabati ini dia berasal dari tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman gitu ya, yang mengandung tanin. Jadi tanin itu merupakan zat aktif yang dapat digunakan untuk menyamak kulit. Nah, kulit yang disamak dengan menggunakan bahan nabati biasanya dia akan memberikan warna coklat muda dan kulitnya agak kaku. Jadi hasil yang dihasilkan itu agak sedikit kaku. Seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa tanin itu merupakan zat aktif yang terdapat dalam tanaman dan dia bisa digunakan sebagai zat penyamak, gitu ya. Nah, tanin merupakan nama generik yang tersebar pada bagian tanaman. Misalkan dapat diperoleh dari daun, kayu, kulit kayu, ranting, akar maupun buah dari tanaman. Nah, tanin seperti yang saya sampaikan tadi adalah zat aktif dan biasanya dia digunakan untuk menyamak kulit hewan dan dikenal sebagai bahan penyamak nabati atau vegetable tannin. Nah, tanin mempunyai beberapa sifat seperti amort, jadi dia berisi, bisa mengisi gitu ya. Kemudian astringen atau mengencangkan sehingga sangat baik untuk mengawetkan kulit. Nah, si tanin ini juga dia bisa mengawetkan kulit atau membuat kulit yang disamak dengan tanin itu tahan terhadap mikrobia. Kemudian dia juga memberikan warna yang baik pada kulit tergantung dari jenis tanaman yang digunakan gitu ya. Nah, beberapa vegetable tannin yang biasa digunakan itu bisa berasal dari kulit kayu dari tanaman akasia misalkan, kemudian tanaman bakau, kemudian buah pinang, kemudian juga bisa dari ekstrak daun gambir. Jadi banyak tanaman yang mengandung tanin ini dan kalian bisa gunakan sebagai bahan penyamak. Kemarin kan tugasnya adalah ini gitu ya. Tetapi kalau bisa cari tanaman-tanaman yang lain yang barangkali memiliki kandungan tanin yang baik dan bisa digunakan untuk kompetisi-kompetisi gitu ya. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari samak nabati atau penyamakan kulit menggunakan bahan penyamak nabati. Kelebihannya adalah dia memiliki efek menyamak pada kulit, kemudian daya isinya itu menjadi baik, jadi jadi padat gitu ya kulit yang dihasilkan. Kemudian pencampuran dengan garam metal yang berbeda itu akan memberikan variasi warna. Jadi nanti di belakang ada bisa memberikan warna macam-macam sehingga kulit itu kulit hasil olahan ini dia bisa menjadi berwarna-warni gitu ya. Kemudian dia juga dapat memberikan nuansa yang sama pada bagian daging maupun pada bagian raja. Artinya pada bagian atas tempat rambut atau bulu menempel dengan bagian bawah dia memberikan nuansa yang sama seragam. Baik gitu ya. Dan tentu saja karena dia adalah penyamak nabati, dia ramah lingkungan. Karena ramah lingkungan artinya bisa didaur ulang, gitu, tidak menyebabkan pencemaran. Akan tetapi tentu ketika kita menggunakan zat penyamak nabati ini terdapat juga kelemahannya. Salah satunya adalah hasil kulit yang dihasilkan dari samak nabati ini dia sedikit kaku gitu, jadi keras apabila takarannya terlalu tinggi. Nah, perlu diketahui bahwa ciri-ciri tanaman yang mengandung bahan penyamak gitu ya. Jadi kita bisa hypothesize atau menduga kalau misalkan ini tanaman ini memiliki kandungan tanin sebagai penyamak, tidak gitu ya. Jadi tanaman yang rasanya atau buahnya atau kulitnya atau daunnya itu kelat gitu ya, atau sepet kalau bahasa Jawanya barangkali. Kemudian ketika
kena pisau gitu ya atau bersentuhan dengan besi, dia menjadi biru hitam. Jadi tanamannya ciri-cirinya demikian. Atau secara laboratoris juga bisa dicek dengan cara gitu ya. Jadi gampang kita rebus bahan penyamak nabati yang barangkali kita duga dia mengandung tanin gitu ya. Kemudian kita tetesi dengan pereaksi gelatin dalam merupakan larutan gelatin 1% yang ditambah 10% garam dengan pH 4,7. Nah, apabila terdapat endapan setelah kita reaksikan, maka dia diduga bisa digunakan sebagai bahan penyamak. Nah, makin banyak endapan yang ada, itu berarti makin banyak kandungan zat penyamak yang terdapat di dalam suatu bahan alam atau tumbuhan tersebut. Kita kupas tuntas gitu ya. Yang pertama adalah secang. Jadi secang itu memiliki nama ilmiah Caesalpinia sapen Linn. Gitu ya. Banyak ini di Indonesia. Gitu ya. Jadi pemakaian kayu ini biasanya sudah sering, sekarang bahkan sudah digunakan sebagai bahan minuman gitu ya. Jadi kalau dulu dia bisa digunakan sebagai zat warna dalam pembuatan cat, tinta merah maupun kertas merah gitu ya. Dan juga bisa digunakan untuk mewarnai anyam-anyaman dari pandan serta pakaian. Sekarang sudah bergeser bahkan sampai ke wedang uwuh, secang dan sebagainya gitu ya karena warnanya yang menarik. Kemudian manfaat lain dari tanaman secang ini dia juga bisa digunakan untuk obat luka memar, misalkan antiseptik maupun obat batu ginjal gitu ya. Beberapa penelitian melaporkan demikian. Nah, ketika dipotong, warna kayu secang itu biasanya pucat, tetapi karena pengaruh udara, warnanya akan menjadi semakin tua lama-kelamaan. Kemudian semakin dekat dengan bagian inti batang atau empelur, maka makin tua warna yang kita peroleh. Biasanya bisa dari jingga sampai dengan warna ungu untuk warna dari kayu secang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kayu tageran dengan nama ilmiah Maclura cochinensis. Ya. Kayu tageran ini merupakan salah satu komponen warna soga Jawa. Jadi dalam proses pembuatan batik itu biasanya juga menggunakan pewarna alami beberapa gitu ya. Untuk warnanya sendiri dia ke arah kuning gitu ya. Kemudian apabila kayu tegaran ini kita kita campurkan dengan misalkan kulit kayu tinggi, kulit kayu jambal dengan perbandingan tertentu, pastinya dia akan menghasilkan warna-warna yang diinginkan dan biasanya digunakan untuk pewarna tradisional soga Jawa gitu ya. Nah, proses mordanting pada akhir pewarnaan itu akan merubah warna kulit, misalkan kita gunakan pada kulit dari warna kuning sampai ke hijau lumut, tergantung pada modifier color yang digunakan, misalkan apakah tawas, apakah kapur, apakah tunjung gitu atau ferrosulfat yang digunakan sebagai modifier colornya. Kemudian yang selanjutnya adalah kayu tinggi atau Caryopsis tagal. Kandungan petanin kayu ini tuh cukup tinggi gitu ya, 20-40%, jadi sangat banyak sekali. Daunnya juga bisa digunakan sebagai sumber pewarna gitu ya, dan dia masih mengandung tanin kurang lebih 15%. Nah, proses fiksasi pada akhir pewarnaan menggunakan kayu tinggi ini dia akan merubah warna dari warna merah marun sampai dengan merah gelap gitu ya. Jadi hasil dari pewarnaannya demikian. Kemudian yang selanjutnya ada mahoni atau Swietenia mahoni. Untuk mahoni sendiri ada dua macam, ada yang daunnya lebar, ada yang daunnya kecil gitu ya. Nah, untuk yang berdaun lebar itu lebih sedikit kandungan taninnya dibanding tanin yang dikandung oleh tanaman mahoni dengan daun yang kecil. Nah, untuk warna yang dihasilkan dari mahoni gitu ya, dia coklat muda kemerah-merahan atau kuning ke kuning-kuningan sampai coklat tua ke merah-merahan atau menjadi merah tua gitu ya. Itu tergantung intensitas yang digunakan atau konsentrasinya gitu yang digunakan. Kemudian ada lagi jambal atau Plethoporum pterocarpum gitu ya. Bisa dikenal juga dengan tanaman yellow flame.
atau kayu soga di Jawa. Nama Sundanya kayu timur. Saya bukan dari Sunda jadi kurang tahu gitu, nanti bisa di cross check. Kemudian untuk nama Maduranya juga ada kayu soga gitu ya. Nah, kulit kayu jambal ini dia juga bisa digunakan sebagai apa namanya? Bahan penyamak gitu ya. Dan umumnya tanaman jambal ini itu bisa digunakan sebagai pewarna soga Jawa. Kemudian hasilnya bagaimana? Warnanya coklat kemerahan gitu ya. Untuk tanin pada tanaman jambal itu tidak setinggi pada tanaman sebelumnya gitu ya. Jadi dia hanya memiliki 11 sampai 21% saja. Nah, fiksasi pada akhir proses pewarnaan menggunakan tanaman jambal ini, dia akan menghasilkan warna merah sampai coklat keabu-abuan. Kemudian adalah yang berikutnya akasia atau Acacia diaurus. Biasanya akasia ini dia mengandung mimosa gitu ya, atau ekstrak mimosa. Itu diperoleh dari kulit kayu akasia. Jadi akasia banyak sekali digunakan untuk proses penyamakan. Kemudian kulit kayu akasia itu mengandung 35% tanin. Kemudian kalau ekstraknya padat gitu ya, itu bisa mencapai 63% kandungan taninnya. Kemudian dari total kalau kita misalkan mengekstrak bahan dari sari akasia ini, dihasilkan dari penggunaan akasia sebagai zat penyamak. Yang pertama adalah dia mudah karena dia nabati sehingga dia mudah larut dalam air. Karena dia cepat larut dalam air artinya dia akan cepat juga bereaksi. Daya samaknya baik, kemudian cocok untuk berbagai macam kulit. Jadi kulit apapun bisa digunakan atau bisa digunakan menggunakan apa namanya akasia ini, gitu ya. Kemudian akasia ini juga mudah bercampur dengan semua bahan penyamak nabati lainnya. Artinya kalau misalkan kita ingin menghasilkan berbagai warna kulit sama, maka kita bisa kombinasikan dengan zat-zat penyamak yang lainnya yang bersumber dari nabati. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sifat yang dihasilkan dari kulit sama dengan akasia adalah lebih padat, lebih berisi kulit yang dihasilkan, warnanya kurang lebih coklat muda, kemudian tidak sekaku yang lain, jadi dia cukup lemas gitu ya, sebagaimana penyamakan dengan menggunakan bahan yang lain, dan kekuatan tariknya cukup tinggi, artinya ini penting sebagai salah satu indikator kualitas dari kulit samak. Kita beranjak ke bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga ini merupakan jenis bahan penyamak yang terakhir gitu ya. Tadi ada mineral, kemudian nabati. Yang ketiga adalah bahan penyamak kimia dan sintetis atau buatan gitu ya. Yang pertama ada formalin. Formalin itu merupakan atau disusun oleh formaldehid dan dia bisa bereaksi dengan asam amino yang terdapat dalam protein kulit atau kolagen kulit gitu ya. Sehingga dia bisa mengubah sifat-sifat kolagen atau protein yang menyusun kulit. Nah, ikatan silang yang terjadi itu diefektifkan dengan prinsip ikatan kovalensi antara gugus aldehid yang dimiliki oleh formalin dengan gugus NH2 yang dimiliki oleh kolagen. Nah, NH2 itu apa sih gitu ya? NH2 itu adalah gugus amina dari asam amino yang menyusun kolagen. Nah, untuk mendapatkan ikatan silang yang sempurna tersebut, itu tergantung beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah konsentrasi formaldehid yang digunakan, kemudian pH larutan, dan suhu reaksi. Oleh karena itu, ketika menggunakan, sebenarnya tidak hanya menggunakan bahan penyamak kimia atau sintetis, gitu ya, menggunakan bahan-bahan yang lain, itu perlu kita lakukan optimasi untuk mendapatkan formulasi yang sempurna. Nah, ketika digunakan dalam proses penyamakan, biasanya pH yang digunakan ketika menggunakan bahan penyamak kimia sintetis ini diatur sekitar 5. Dan pH di akhir proses penyamakan itu adalah 7 sampai 8. Nah, kulit yang disamak dengan menggunakan formalin itu dia tahan terhadap panas kurang lebih 80 derajat Celcius, jadi dia tidak akan
rusak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sintan. Sintan ini adalah bahan penyamak sintetis juga, dan dia akan menghasilkan kulit yang cukup berisi dan lemas. Kemudian warna yang cocok digunakan adalah warna terang, misalkan kuning, biru muda, atau merah. Kemudian penggunaan sintan sekitar 10-20% dalam proses penyamakan kulit itu akan diserap dengan sangat baik oleh kulit gitu ya, sehingga dia akan terjadi reaksi ionisasi sintan terhadap kulit atau kolagen yang terdapat di dalam kulit. Nah, sintan ini dia memiliki kekuatan daya ionik tarik-menarik yang sangat baik, sehingga dia bisa menyusutkan air gitu. Jadi kandungan air yang terdapat dalam kulit menjadi sangat sedikit. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya adalah kulit yang dihasilkan menjadi padat dan stabil. Kemudian sintan ini juga mengandung komponen aktif yang sangat kompleks yang terdiri dari polihidroksil benzol. Nah, prinsipnya dia sama gitu ya. Jadi dia memberikan hidroksifenolik atau gugus hidroksifenolik sehingga dia bisa bereaksi dengan kolagen yang terdapat di dalam kulit gitu ya. Itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk penyamakan kulit. Jadi ada mineral, kemudian nabati, dan sintetis. Nah, untuk warna kulit yang dihasilkan itu sangat tergantung dengan formulasi bahan yang kita gunakan. Gitu. Jadi kita bisa coba-coba, kemudian berkreasi gitu ya. Nah, zat warna alam yang digunakan untuk kulit itu biasanya sebagian besar berasal dari kayu keras atau dyewood, dan juga bisa dari kulit kayu atau dyebark gitu ya. Nah, pewarnaan dengan menggunakan bahan kayu ini biasa dikenal dengan wood dyes atau pewarnaan dari kayu. Nah, untuk zat warna alam sendiri itu dia merupakan zat warna mordan. Mordan ini juga dikenal dengan istilah striker atau beads gitu ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai sarana untuk menyerap warna sebagai jembatan ikatan kimia antar molekul warna dengan molekul jaringan yang terdapat pada kulit, sehingga dia bisa menghasilkan warna yang permanen. Makanya kulit itu yang bagus, dia tidak akan berubah warnanya. Mordan ini juga digunakan untuk pewarnaan kulit yang berasal dari garam-garam metal. Jadi dia bisa dikombinasikan dengan garam-garam metal untuk menghasilkan warna-warna tertentu. Itu bisa dicampur dengan krom, aluminium, koper, timbal, zinc, ferrosulfat, dan seterusnya. Nah, mordan yang ramah lingkungan adalah aluminium atau tawas dan ferrosulfat. Jadi kalau yang bisa di-recycle gitu ya, kemudian limbahnya tidak terlalu membahayakan, itu bisa gunakan aluminium atau tawas atau ferrosulfat. Nah, zat warna alam dengan pengaruh mordan akan menghasilkan warna yang bervariasi tergantung jenis mordan yang digunakan. Coba kita lihat di slide terakhir gitu ya. Jadi ini adalah jenis-jenis mordan gitu ya, jenis zatnya ada fustic, kemudian redwood, ada lockwood, dan hypernic. Bisa dikombinasikan dengan garam metal. Misalkan fustic dikombinasikan dengan titanium potasium oksalat, maka dia akan menghasilkan warna kuning dan orange gitu. Atau misalkan kita campur dengan kapur, dia akan menghasilkan warna yang orange juga. Kita coba contoh yang lain, misalkan gitu ya, kalau kita gunakan redwood, kita campur dengan titanium potasium oksalat. Kalau misalkan dengan fustic dia menghasilkan warna kuning dan orange, dengan redwood dia akan menghasilkan warna coklat tua. Kemudian ada lockwood, itu misalkan kita campur dengan titanium potasium oksalat, dia menghasilkan warna yang coklat muda. Sedangkan hypernic itu tidak perlu ditambah dengan garam metal, dia juga bisa menghasilkan warna merah, violet, dan coklat. Jadi warnanya, kenapa kulit itu bisa berwarna-warni? Ya karena bisa dikombinasikan dengan bahan mordan, dengan garam metal gitu untuk menghasilkan warna-warna tertentu yang diinginkan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat.
Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan setelah ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.